Halo pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Benedita Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen jurusan Marketing Communication di Universitas Bina Nusantara. Dalam setiap aspek kehidupan, komunikasi dan kepekaan antar pribadi memegang peranan penting dan mendasar. Namun kadangkala secara sadar maupun tidak, persepsi kita membuat gambaran tentang pribadi di luar kita menjadi buram. Apalagi jika pribadi tersebut memiliki latar belakang dengan profesi tertentu. Bagaimana sebetulnya komunikasi antar pribadi yang terjadi dalam profesi berpersepsi itu sendiri? Hari ini kita akan membahas sebuah penelitian yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi dalam Kinerja Lawyer, suatu studi tentang komunikasi associate partner yang dilakukan oleh Maria Anggia. Tanpa berlama-lama, segera saja kita sambut Mbak Maria Anggia yang merupakan peneliti tunggal dari penelitian ini. Halo Mbak Anggi, apa kabar? Baik. Senang sekali bisa hadir kembali di studio Binus TV. Terima kasih. Temanya adalah komunikasi antar pribadi dalam kinerja lawyer ya. Kenapa lawyer? Kenapa seperti yang saya katakan tadi di depan bahwa kita punya persepsi masing-masing terhadap sebuah profesi, termasuk profesi lawyer. Tapi kenapa lawyer? Kenapa lawyer ya? Jadi gini, semua profesi itu sebenarnya menarik untuk diteliti. Cuman lawyer ini orang-orang yang bekerja atau berprofesi sebagai lawyer itu yang awalnya punya karakter atau personality yang extrovert gitu ya. Begitu mereka kemudian bekerja menjadi lawyer, itu somehow bisa berubah karakternya menjadi lebih introvert gitu. Sebenarnya yang menarik adalah mungkin karena mereka ketika bekerja itu sangat terikat oleh kode etik profesi yang mengharuskan mereka untuk menjaga rahasia terhadap informasi apapun yang disampaikan kepada mereka atas nama klien. Jadi karena mereka selalu berpikir bahwa pekerjaan mereka itu berhubungan dengan hal-hal yang sangat confidential, mungkin itu yang membuat mereka menjadi berubah menjadi introvert. Jadi itu sebenarnya yang yang menarik buat saya untuk saya teliti gitu. Dari situ sih sebenarnya awalnya kenapa lawyer gitu ya. Beda dengan profesi-profesi yang lain gitu. Memang di setiap profesi orang harus menjaga kerahasiaan, tapi khusus untuk lawyer itu penekanannya sangat jelas bahwa mereka harus menjaga hal-hal yang sangat confidential yang berhubungan dengan klien. Oke, jadi berarti dari pengamatan sendiri ketika meneliti ada kelihatan perubahan karakter, perubahan karakter tersebut ya, dari ekstrovert ke introvert. Iya. Gini, kita bisa melihat perbedaan itu ketika awal mereka baru masuk. Mungkin awal kan biasanya kalau di law firm itu mereka mengawali karir sebagai interns ya. Ketika mereka menjadi anak intern itu mereka lebih ekstrovert, lebih ceria, lebih banyak cerita gitu. Begitu mereka kemudian bekerja sebagai lawyer yang sesungguhnya, karakternya berubah. Nggak banyak cerita, lebih banyak diam. Seperti punya dunia sendiri gitu ya, dunia tanda kutip gitu. Jadi itu yang kemudian buat saya berpikir kok menarik banget gini untuk diteliti gitu. Ada hubungan dengan load pekerjaan nggak kemudian? Memang sebagai lawyer apalagi di konsultan, load pekerjaan memang pasti banyak sekali. Tapi sebenarnya sih kalau bicara load pekerjaan harusnya tidak menutup kemungkinan mereka untuk tetap menjadi orang yang ekstrovert ya gitu. Tapi ya itu mereka berubah aja gitu. Jadi kalau saya sih kemudian melihat apakah kemungkinan karena ada kode etik profesi itu yang harus mereka jaga. Jadi ketika mereka dimulai dari ketika induksi itu mereka memang ditekankan bahwa confidential ini semua pekerjaan berhubungan dengan hal-hal yang sangat confidential. Karena begitu mereka melakukan kesalahan, misalnya membocorkan satu informasi kecil aja, itu mereka bisa dituntut secara hukum, dilepaskan dari jabatan sebagai lawyer, kemudian mereka mungkin bisa tidak boleh berpraktek sebagai pengacara selama sekian tahun gitu. Jadi konsekuensinya cukup besar. Oke, kalau banyak hal yang harus dikeep oleh para lawyer ini, ketika mereka punya klien,
dan mereka harus menjadi juru bicara dari kliennya ini, apa yang kemudian mereka utarakan kalau banyak hal yang sebenarnya harus di-keep? Begini, untuk sebenarnya lawyer itu tidak boleh berhubungan langsung dengan publik. Jadi kalau di kasus perdata, karena kita kan corporate lawyer ya, kita mewakili perusahaan bukan perorangan. Jadi yang menjadi juru bicara perusahaan itu bukan lawyer tapi PR. Jadi komunikasi dengan publik itu tidak dilakukan oleh lawyer langsung. Lawyer menyampaikan ke PR, PR yang baru kemudian menyampaikan ke publik, gitu. Tapi itu juga ketika komunikasi antara lawyer dengan PR itu juga banyak hal yang tidak bisa semuanya dibuka, gitu. Jadi memang sebetulnya ketika berhadapan dengan publik yang bicara itu bukan lawyernya sendiri ya? Bukan, tapi PR perusahaan. Okay. Tapi PR-nya itu sendiri juga oleh lawyernya diberi rules yang banyak bahwa ini tidak boleh dikatakan, ini boleh dikatakan. Betul. Gitu. Oke. Kalau hubungannya dengan introvert dan extrovert itu tadi, ketika mulai masih menjadi intern, masih internship, mereka kelihatan jauh lebih ceria. Begitu sudah menjadi lawyernya sendiri, mereka kelihatan jauh lebih tertutup gitu. Itu selain karena load pekerjaan yang tadi juga sudah dibicarakan dan kode etiknya juga, ada hal lain nggak yang membuat kemudian mereka berubah karakternya? Karena perubahan karakter kan tidak drastis ya, kemudian hari ini diinduksi, besok kemudian berubah semuanya. Ada hal-hal lain nggak yang Mbak Anggi amati ketika meneliti, tidak hanya load pekerjaan dan induksi saja yang membuat mereka kemudian berangsur-angsur menjadi introvert? Pola komunikasi juga ya, di law firm itu pola komunikasinya memang lebih banyak menggunakan media, misalnya email, SMS, atau telepon. Komunikasi tatap langsung itu jarang sekali terjadi, gitu. Karena ya mungkin memang selain load pekerjaan, mobilitas juga tinggi kan, karena mungkin dalam sehari mereka bisa meeting dengan beberapa klien, harus keluar kantor, sehingga memang komunikasi lebih banyak dilakukan lewat entah email, SMS, atau telepon. Sehingga begitu mereka kemudian mau mengadakan komunikasi tatap muka, itu waktunya sudah kurang pas, mungkin kondisi fisik juga sudah capek karena sudah seharian meeting. Jadi memang mereka kemudian akhirnya lebih suka melakukan komunikasi lewat email, SMS, dan telepon. Dan itu akhirnya menjadi budaya di kantor konsultan hukum, gitu. Oke. Mereka kemudian mengubah juga cara mereka ketika berkomunikasi. Iya. Bukankah kalau komunikasinya termediasi gitu, baik lewat SMS atau lewat email, bukankah mereka harusnya justru ekstrovert ya, lebih, karena harus bisa lebih banyak bertutur dibanding ketika kita bertatap muka kan? Kalau kita face to face itu kemudian kita bisa melihat gestur, kita bisa membaca ekspresi, tapi ketika termediasi kan kemudian semuanya harus lewat bahasa tutur. Apakah tidak ada miscommunication yang kemudian justru semakin banyak? Ya, justru kemudian makanya karena lewat email dan itu terbatas ya, tidak bisa melihat gestur dan sebagainya, konflik memang cenderung terjadi. Dan terlebih lagi kebiasaan komunikasi di dalam dunia lawyer itu komunikasinya lebih banyak hanya memberikan instruksi. Jadi komunikasinya lebih downward communication, dari atasan ke bawahan, di mana kalau di konsultan hukum itu struktur organisasinya biasanya dari managing director, managing partner, kemudian ada partner dan associate. Partner itu kalau di perusahaan seperti direktur gitu ya. Nah, komunikasi antara partner dan associate ini isinya lebih instruksi, hanya instruksi dan instruksi. Jadi tidak ada basa-basinya, jadi langsung bahkan tidak ada kalau kita kan di badan email itu biasanya ada dear siapa gitu, ini nggak ada. Jadi langsung tolong kamu melakukan sesuatu, tolong kamu follow up ini. Jadi langsung begitu, thanks, dan inisial gitu aja. Itu biasanya isi email dari partner ke associate. Sehingga kemudian associate harus bisa menerjemahkan instruksi itu dengan baik. Nah, yang menjadi kesulitan berat buat mereka adalah ketika kliennya baru, projectnya baru, dan tiba-tiba mereka harus diminta untuk langsung follow up sesuatu. Mereka harus bisa membaca situasi, harus bisa menganalisa dengan baik. Ini follow up-nya
apakah ini memang benar-benar pekerjaan yang baru sekali atau sebenarnya sudah setengah jalan karena tidak ada informasi apapun yang mendukung instruksi tersebut. Oke, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali riset kita setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, karena Anda masih setia menyaksikan riset kita. Mbak Anggi, kita kembali ke bagaimana mereka bisa menerjemahkan apa yang tertulis dengan baik, ya. Apakah ada kecenderungan ketika mereka mulai bergeser karakternya sampai akhirnya berubah menjadi introvert dari ekstrovert? Apakah kemudian itu juga punya andil yang cukup besar dalam kemampuan mereka untuk menerjemahkan situasi? Lama-kelamaan iya, lama-kelamaan karena orang yang introvert itu kan memang kemudian fokus sama dirinya sendiri ya, fokus sama pikirannya. Cuman biasanya kalau untuk yang junior associate yang masih baru-baru, yang masih mengalami transisi perubahan karakter tersebut, ketika mereka dapat instruksi yang kurang jelas, yang informasinya sama sekali tidak memadai, mereka masih melakukan riset kecil-kecilan. Mereka bertanya pada sesama associate. Kalau masih tidak menemukan jawaban, mereka biasanya ke library atau bertanya pada associate yang levelnya lebih tinggi, seperti mid level atau senior. Saya sempat bertanya sih, kenapa kok nggak tanya langsung sama partner yang memberikan instruksi gitu ya? Jawaban mereka adalah, itu adalah jalan terakhir. Apabila setelah melakukan riset kemana-mana, tanya kemana-mana, tidak dapat jawaban, baru datang ke partner yang memberikan instruksi. Jadi kalau kita bikin rantai prosesnya itu memang jadi agak panjang, gitu. Dan berputar ya? Betul. Ketika penelitian pernah bertanya pada associate-nya ini nggak, kenapa nggak mau langsung tanya sama partnernya? Kenapa itu justru menjadi solusi terakhir? Tidak baikkah hubungan antara associate dan partner ini? Saya juga bertanya itu sebenarnya, dan jawaban mereka adalah begini. Kadang-kadang partner itu sering sering memperlihatkan sikap atau emosi yang moody. Mereka bilangnya istilahnya moody. Karena gini, kalau menurut keterangan mereka, partner itu jarang ada di kantor. Jadi mereka biasanya hanya datang pagi-pagi, ngambil materi untuk meeting, kemudian pergi keluar kantor untuk meeting. Seharian itu, sore baru kembali lagi ke kantor. Dan sorenya itu bukan jam 5 tapi sudah jam 7 malam gitu ya. Ya kita bisa bayangin dengan keadaan Jakarta yang seperti ini, mobilitas yang tinggi, macet. Jadi begitu mereka kembali itu memang energinya kita bisa membayangkan sudah habis gitu. Dan ketika mereka kembali, tiba-tiba ada associate junior yang datang untuk bertanya, Pak ini atau Mas ini maksudnya apa sih instruksinya atau apa yang harus saya lakukan gitu. Memang sementara instruksi itu sudah dari pagi tadi. Betul. Bahkan kadang-kadang sebelum associate itu tiba di kantor, instruksi itu sudah datang lewat email atau SMS gitu kan. Kebetulan memang semua associate itu dibekali dengan BlackBerry, jadi tidak ada alasan tidak membaca email. Jadi email itu harus dicek setiap saat sampai malam gitu. Nah, sikap moody dari partner ini yang kemudian membuat para associate itu takut untuk bertanya. Begitu. Itu sebenarnya alasannya kenapa mereka kemudian memilih tanya sama partner itu adalah jalan paling terakhir. Kalau memang tidak dapat clue apapun. Gitu. Tapi pernah ada yang mencoba nggak? Jadi begitu dia tidak memahami instruksi ini isinya apa atau harus apa yang dia lakukan, kemudian dia langsung bertanya pada partnernya. Pernah ada yang begitu? Pernah. Jadi begitu dia dapat instruksi pagi-pagi, ditungguin partnernya datang. Begitu kelihatan partnernya muncul, langsung dia datang ke ruangan si partner untuk bertanya gitu, Mas ini maksudnya apa? Dan partner waktu itu cuma bilang, aduh nanti ya, saya mau meeting, nggak sekarang, itu penjelasannya panjang, kamu tanya deh sama si A, si B, si C, kemudian disebutin. Dan si partner kemudian langsung jalan. Jadi memberikan informasi pun itu berjalan sambil lalu gitu.
Dan ketika dia menangkap oh ada nama si A, si B, si C gitu ya, kemudian dia datang ke asosiat-asosiat itu, biasanya yang disebutkan adalah senior associate atau mid level. Seringkali begitu datang, baik mid maupun seniornya bilang, kebetulan saya nggak dikasih tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi sepertinya gini, banyak hal yang ada di dalam pikirannya partner, yang kadang-kadang mungkin partnernya sendiri juga udah nggak ingat sebenarnya siapa sih yang dia bekerja dengan siapa saja dalam tim itu, karena proyeknya banyak sekali yang harus mereka tangani. Seperti itu. Tapi itu bukan sebuah bentuk penolakan ya, atau sebuah bentuk kita harus belajar untuk membaca instruksi jauh lebih baik. Jadi dengan cara dia harus bertanya pada ini, bertanya pada itu dan sebagainya. Itu bukan bentuk didikan seperti itu, atau ya memang karena waktunya sangat mepet sehingga memberikan informasi pun tidak bisa secara rinci. Pada akhirnya itu dianggap sebagai sebuah penolakan gitu, karena begini, ada asosiat yang cerita juga ketika dia tanya sama partnernya bilang aduh saya nggak ada waktu, tapi begitu si partner ini ketemu dengan partner yang lain di kantor yang sama, mereka malah menutup pintu dan cerita panjang lebar mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam, partnernya keluar ruangan dan langsung pergi gitu. Jadi seolah-olah memang mereka memang tidak punya waktu atau memang tidak mau menyisakan waktu untuk memberikan penjelasan pada si associate. Jadi kalau ketika ternyata memang betul-betul associate ini buta terhadap instruksinya dan tidak bisa melakukan apa yang diinstruksikan sebenarnya, asosiatnya ini berlaku apa atau bersikap seperti apa? Tidak dikerjakan sama sekali atau dikerjakan tapi dengan sepanjang yang dia tahu gitu. Dan ketika setelah itu dikerjakan hasilnya apa? Apakah kemudian terjadi berulang relaktannya itu atau kemudian diterima dengan baik? Yang dilakukan sama asosiat itu biasanya begini. Kalau asosiat yang masih baru sekali, mereka akan mencoba untuk melakukan sesuatu sebisa mereka. Tapi kadang-kadang ada asosiat yang masih mencoba untuk berani tanya ke kliennya justru. Oh gitu. Nah, kadang-kadang ada partner yang seneng itu dilakukan karena itu menunjukkan inisiatif. Tapi kadang-kadang justru ada partner yang justru tidak suka gitu itu dilakukan karena menurut si partner kamu justru memperlihatkan bahwa kita tidak ada kerjasama yang baik, kerjasama tim yang baik, kenapa kamu malah tanya ke klien? Tapi masalahnya si asosiat juga nggak berani untuk bertanya kembali, masalahnya mas nggak menjelaskan apapun pada saya. Jadi semuanya akhirnya kesalahan itu seolah-olah seperti diberikan kepada si asosiat. Oke. Tapi dari pengamatan selama penelitian, semangatnya asosiat itu masih terus ada, berkobar-kobar, atau kemudian makin lama makin redup sehingga kemudian mereka juga akhirnya berubah jadi introvert, bukan hanya karena load pekerjaan, bukan hanya karena kode etik yang harus dijaga, tapi juga karena atasan mereka membuat mereka tidak lagi menjadi orang yang bisa meluap-luap ketika cerita atau bisa banyak bicara karena isinya hanya instruksi. Mereka itu kemudian ya lama-lama ya mau tidak mau berubah menjadi introvert ya. Semangat ya otomatis kemudian menurun karena kan setiap kali sambutannya tidak pernah sesuai dengan semangat yang mereka tunjukkan gitu. Sehingga lama-lama ya sudah mereka kemudian punya seolah-olah seperti punya dunia sendiri. Padahal antara partner dan associate itu seidealnya memang memiliki kedekatan ya. Betul. Apakah masing-masing dari mereka baik partner maupun associate ini sudah pernah berusaha untuk membuka diri dalam arti self disclosure gitu, baik dari masing-masing pihak? Masalahnya sejauh pengamatan saya ketika meneliti itu tidak terjadi. Jadi di dalam kantor itu seperti ada 3 dunia sebenarnya. Jadi dunia partner dengan yang isinya adalah partner semua, dunia associate yang isinya adalah associate semua, dan sisanya dunia staff yang non lawyer. Gitu. Jadi ketika makan siang, di mana biasanya kalau orang biasa kan makan siang kita bisa ngobrol, bertukar pikiran soal pekerjaan dan sebagainya. Mereka ya kemudian memang bertukar pikiran dengan soal pekerjaan, tapi ya dengan sesama asosiat yang kadang-kadang juga tidak memberikan jawaban apapun gitu, karena sebenarnya jawabannya ada di
partner, dan partner pun juga makan siang dengan partner sendiri gitu. Jadi ya komunikasinya memang tidak pernah terjadi dengan baik di antara mereka. Padahal kelihatannya ada niat untuk membuka diri nggak, baik dari associate maupun partnernya. Kalau dari cerita kan sebenarnya partnernya mempunyai membangun benteng yang sangat kokoh, tebal dan tinggi gitu pada para associate-nya. Apakah kemudian associate-nya tidak punya niat atau berkeinginan untuk oke lah kalau dia tidak mau membuka diri, marilah saya mulai dari diri saya sendiri untuk membuka diri pada dia. Apakah ada kesempatan itu untuk associate-nya? Mereka sebenarnya mencoba, tapi begitu dapat penolakan, kemudian mereka melihat bahwa partner kemudian menunjukkan sikap yang kok reluctant ya untuk membangun komunikasi, mereka juga akhirnya mundur sendiri, mundur teratur gitu ya, berhenti mencoba, begitu. Bahkan misalnya gini, ketika kadang-kadang di kantor suka ada TGIF gitu ya, sebenarnya itu dari kantor diberikan fasilitas untuk supaya antara associate dan partner itu mingle gitu. Tapi yang terjadi ketika TGIF ya semua bergerombol dengan sesamanya masing-masing, lawyer dengan lawyer, associate dengan associate, partner dengan partner. Dan partner kemudian mengatakan bahwa TGIF itu lebih baik kita pakai untuk marketing. Jadi kalau awal-awal TGIF hanya untuk internal kantor, makin ke sini TGIF justru ngundang klien. Jadi existing klien itu diundang ketika TGIF, sehingga partner bisa punya kesempatan untuk marketing. Bang Edi tahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap bersama riset kita. Bang Edi, kita kembali ke TGIF tadi. Gathering konsep-konsep gathering dengan nama TGIF. Selain TGIF ada gathering yang lain kan ya? Ya, ada. Setahun sekali itu kita mengadakan yang namanya, diadakan di kantor itu yang namanya office outing. Jadi office outing itu biasanya pergi ke Bali, entah ke Bali, entah ke Singapura atau kemana gitu. Kita pilih satu tempat dan kita liburan bersama-sama. Ceritanya liburan, tanpa keluarga. Dan biasanya outing itu 2 malam, jadi 1 hari dihabiskan untuk games seperti yang paling sering dilakukan sih Amazing Race. Jadi di Amazing Race itu mereka dibagi jadi beberapa kelompok, dan di dalam setiap kelompok itu ada partner sebagai koordinatornya, kemudian associate dan staff. Diharapkan sih melalui games tersebut terbangun komunikasi antar mereka semua. Cuman yang terjadi adalah biasanya yang bekerja sibuk mencari clue, mencari jawaban ya associate-nya. Partnernya biasanya duduk nunggu, nanti kalau udah selesai kasih tahu ya gitu. Dan mereka sibuk ngobrol sendiri, atau bahkan kadang-kadang di tengah-tengah games itu partner juga masih bekerja, masih email-emailan sama klien, masih telepon-teleponan dengan klien. Jadi partner sih sebenarnya tidak benar-benar terlibat dalam outing tersebut. Kalau yang tadi seperti TGIF, akhirnya kemudian konsep gathering internal itu diubah menjadi acara marketing, gitu, dengan mengundang semua klien yang ada. Kemudian acara outing ini juga partnernya kemudian fokus sendiri pada dirinya sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebetulnya selain pekerjaan, hal-hal di luar pekerjaannya, apa yang membuat partner dan associate ini tidak bisa lebih dekat, gitu? Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, kemudian perbedaan usia, kurangnya pengalaman yang dimiliki associate, itu membuat obrolan mereka dengan partner itu seolah-olah tidak nyambung gitu ya. Jadi dan terutama pada mid level ke bawah, mid level dan junior. Kalau senior itu mereka lebih bisa survive. Mereka mungkin masih lebih bisa ngobrol dengan partner karena mereka punya pengalaman lebih banyak. Mereka sudah bisa membaca partner saya ini sukanya apa sih, senangnya diapain, senangnya diajak ngobrol tentang apa. Mereka sudah lebih
paham, meskipun juga tidak maksimal sebenarnya. Tapi yang kasihan memang adalah mid level dan junior ini. Pengalamannya masih belum banyak, pengalaman lawyeringnya ya yang masih belum banyak, sehingga belum banyak hal yang bisa dipertukarkan dengan partnernya sendiri juga memang reluctant untuk transfer knowledge gitu ya dengan associate. Kemudian selain perbedaan itu latar belakang pendidikan juga begitu, karena biasanya lawyer associate yang masuk pertama kali itu lulusan S1. Sementara partner rata-rata sudah S2, dan S2-nya biasanya tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi itu juga membuat gap semakin besar gitu di antara associate dan partner. Kalau senior, untuk bisa jadi senior memang harus ngambil S2. Jadi mungkin perbedaan latar belakang pendidikan sudah tidak terlalu masalah. Dan perbedaan usia itu tadi, partner biasanya sudah lebih berumur, junior ini kan masih baru lulus S1. Jadi perbedaan usia itu juga membuat junior takut untuk berinisiatif lebih dulu, untuk bicara, untuk ngobrol, untuk membangun komunikasi dengan partner. Dan mungkin partnernya juga berpikir bahwa nggak banyak hal yang bisa saya obrolin dengan associate gitu, dengan terutama yang junior. Oke. Kalau gitu pernah nggak karena ini lawyer. Pernahkah mereka yang senior associate menjadi jembatan antara partner dengan junior associate? Karena kan kalau dari cerita tentang penelitiannya tadi, sepertinya senior associate ini lebih didengar oleh para partner, baik karena mungkin kedekatan yang lebih lama gitu, dengan tahun kedekatan yang lebih lama, mungkin juga ada latar belakang dulu sekelas gitu, atau dulu satu angkatan ketika sekolah. Apakah dalam penelitian Banggi, dalam perjalanan penelitiannya juga, senior associate ini punya andil nggak untuk menjembatani antara partner dan junior associate? Karena ketika tadi instruksi, kamu tanya sama ke A, sama ke B, sama ke C, menurut asumsi saya itu adalah senior associate mungkin yang dimaksud ya. Jadi apakah mereka tidak kemudian punya inisiatif untuk, baiklah mari kita jembatani si partner dengan junior associate yang baru ini? Oke, pada kenyataannya tidak. Jadi kalau kita lihat dari persentase jumlah dulu ya, antara junior, mid level dan senior. Senior ini yang paling sedikit jumlahnya. Jadi mungkin dengan 30 lawyer, 30 associate-nya mungkin hanya 5. Sisanya junior dan mid level. Dengan jumlah yang sedikit itu, mereka juga bikin kelompok sendiri. Mereka bikin kelompok sendiri, mereka pun juga dibebani dengan tugas-tugas yang lebih banyak. Dan kalau sudah jadi senior, target mereka adalah gimana caranya mereka membangun karir mereka untuk jadi partner. Jadi fokus mereka sudah jadi partner, sudah beda lagi. Jadi kayaknya mereka juga udah nggak punya waktu untuk bantuin adik juniornya untuk membangun komunikasi dengan partner, karena yang mereka pikirkan ya sudah dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya tujuan saya tercapai untuk jadi partner. Apakah memang kompetisi di dunia itu sangat tinggi sehingga tidak ada waktu untuk our time atau winners-nya sangat kecil? Iya, kompetisinya sangat tinggi di dalam dunia konsultan hukum, itu sangat tinggi. Karena perjalanannya tuh bisa begini. Jadi senior ini kelihatan, senior itu adalah level di mana justru kalau menurut pengamatan saya, kekhawatiran sebagai associate itu justru paling tinggi. Dengan jumlah yang sedikit, 5 atau 6 senior, setiap posisi partner itu kan tidak dibuka setiap tahun. Bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Dan untuk bisa jadi partner juga perjalanannya cukup berat, tesnya juga cukup berat dan sebagainya. Jadi mereka sendiri tuh antar mereka kompetisinya sudah sangat tinggi. Itu kemudian mereka juga punya kekhawatiran kalau mereka tidak segera menjadi partner, ini lama-lama bisa dibalap sama junior-juniornya, karena dari junior dari junior ke mid dan mid ke senior itu cukup cepat. Yang agak lama adalah dari senior ke partner. Begitu. Jadi memang sangat kompetitif. Dan di antara partner sendiri juga sangat kompetitif. Mungkin saya juga belum sempat cerita bahwa
di dunia konsultan hukum itu biasanya dibagi per practice group. Jadi ada practice group yang menangani kasus banking and finance, ada yang khusus corporate commercial, tax dan sebagainya. Masing-masing divisi ini sudah diberikan target. Jadi setiap akhir tahun mereka harus bisa menghasilkan billable hours berapa ribu jam. Nah, partner-partner ini pun juga berkompetisi kan? Karena itu menentukan istilahnya kue mereka nanti di akhir tahun. Jadi gimana caranya billable hours saya harus paling tinggi supaya kuenya bisa lebih banyak. Supaya ada bonus-bonus itu. Betul. Jadi mungkin kalau asumsi saya bisa nanti bisa diluruskan lagi. Mereka kemudian menjadi grup, jadi kan seperti yang ceritanya Mbak Anggi tadi di awal bahwa partner akhirnya berkumpulnya hanya dengan partner, associate hanya dengan associate, mid level dengan mid level, staff dengan staff, senior dengan senior. Mungkin itu terjadi karena memang mereka juga sudah dibagi per grup praktisnya. Sehingga atau cerita yang tadi gitu, ketika dengan junior associate dia nggak bisa cerita apa-apa, sorry I have no time. Tapi ketika ketemu dengan temannya dia langsung cerita banyak karena memang itu adalah satu-satunya kesempatan dia untuk cerita tentang kasusnya ini yang mungkin juga dikerjakan bersama dengan partnernya ini. Atau gimana? Sebenarnya nggak begitu Mbak. Jadi antar partner itu bisa dekat, bukan bisa dekat ya, bisa ngobrol, bisa ada komunikasi. Kadang-kadang mereka beda practice group. Kadang-kadang yang dibicarakan lebih ke pencapaian mereka sudah sampai berapa, kliennya siapa saja yang sedang ditangani, atau mungkin mereka malah bisa ngomongin tentang golf. Gitu. Kebetulan partner di kantor tersebut semuanya adalah pemain golf gitu ya, dan sangat gila golf. Jadi yang mereka bicarakan itu seperti itu. Dan asosiatnya juga tidak terkelompokkan berdasarkan practice group mereka, tapi junior ya bersama junior dengan practice group apapun. Seperti itu. Jadi memang sudah dibagi ya. Betul. Dengan berbagai macam tujuan. Kenapa mereka ada di satu dengan junior mungkin juga untuk saling cerita. Tapi ketika cerita itu dari penelitiannya Mbak Anggi, mereka berbagi nggak tentang partner saya tuh kok gini ya, partner saya tuh kayak gini ya, partner kamu kayak gimana? Apakah mereka sendiri tidak berbagi tips dan trik bagaimana mengatasi atau bagaimana caranya mengelola hubungan yang baik atau membuka jalur komunikasi dengan partnernya sendiri? Mereka awalnya bercerita, gimana dengan partnermu, partnerku itu begini, tapi nggak ada jawaban gitu ya, sama-sama karena kalau sesama junior ya sama-sama nggak tahu gimana cara mendekatinya gitu. Jadi ya lama-lama mereka akhirnya ya sudah nggak mau cerita lagi gitu, mungkin karena nggak ada solusi sama sekali gitu. Seperti itu. Jadi memang kemudian semangat untuk membuka jalur komunikasinya jadi redup ya. Iya. Bahkan mati mungkin karena kemudian sudah yang ya sudahlah partnernya seperti ini gitu. Jadi mereka ketika mereka ngobrol makan siang gitu, pembicaranya lebih ke gini. Kalau dapat instruksi seperti ini, ngapain? Jadi udah tidak lagi memikirkan, nih gimana sih caranya mendekati si partner, bagaimana caranya membangun komunikasi dengan partner, karena itu sudah tidak masuk dalam agenda mereka. Yang mereka pikirkan lebih ke how to get my work done. Okay. Mbak Anggi jangan dilanjutkan dulu. Pemirsa, kita akan segera melanjutkan perbincangan yang menarik ini, jadi tetaplah bersama riset kita. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mbak Anggi, kita lanjutkan tentang how the work's done ya. Ketika kemudian isi dari message-nya atau dari semua hal yang terjadi di kantor itu adalah hanya instruksi. Kemudian perubahan karakternya itu jadi lebih introvert. Bukankah itu sebetulnya menjadi tanda-tanda warning bahwa usianya tidak lama loh kalau begini gitu? Apa saya membacanya secara terbalik atau gimana sebetulnya kehidupan di law firm itu? Maaf, ini mungkin usianya, yang dimaksud dengan usia ini usia law firmnya itu sendiri. Usia law firmnya gini,
di law firm itu memang terkenal sering sekali terjadi perubahan kepemilikan. Jadi kalau sekarang saya jadi, misalnya nih saya adalah partner untuk sebuah law firm, jadi nama saya misalnya Maria Anggia and Associate gitu ya. Mungkin bisa 2 atau 3 tahun lagi saya merubah nama tersebut karena saya berpartner dengan partner yang baru, jadi ganti lagi. Nanti mungkin 3 tahun lagi berubah lagi. Cuma memang khusus untuk kantor konsultan hukum yang saya teliti ini tidak pernah melakukan pergantian nama. Awal-awal iya, tapi setelah berjalan sekitar 14 tahun, 14 atau 15 tahun, namanya tidak pernah berubah, jadi kepemilikannya tetap sama. Tapi kalau itu sih sebenarnya alasannya karena di belakang mereka berafiliasi dengan law firm yang cukup terkenal dari Amerika, sehingga manajemen sistemnya sudah dibuatkan oleh namanya Baker McKenzie, dibuatkan oleh konsultan hukum yang dari Amerika tersebut, jadi mengikuti semua dari sana gitu. Jadi mereka memang lebih tertata rapi manajemennya dibanding kantor-kantor konsultan hukum yang lain gitu. Tapi antar partner ini kebetulan pemiliknya dua orang di kantor konsultan hukum ini, antar mereka pun sebenarnya tidak terjalin komunikasi dengan baik, apalagi mereka berasal dari practice group yang sama. Jadi rebutan kuehnya juga kue yang sama gitu. Jadi antar partner mereka ini memang tidak berkomunikasi sama sekali, tidak ada komunikasi yang terbangun dalam bentuk apapun. Jadi kalau mereka harus berkomunikasi, komunikasi itu dilakukan melalui associate atau melalui staff, sekretaris biasanya. Bahkan ketika meeting antar mereka juga, yang kasihan itu adalah sekretarisnya. Ini mau meeting sama-sama, siapa duluan yang mau masuk ruangan? Karena misalnya saya dan Mbak gitu ya, kita sama-sama yang punya. Nanti kalau saya yang masuk duluan ke ruang meeting, Mbak posisinya lebih tinggi dari saya. Saya nggak mau. Di saat yang sama Mbak juga berpikiran yang sama. Kalau saya masuk duluan, dia lebih bos dong dari saya. Akhirnya nggak ada yang masuk ke ruang meeting tersebut. Sehingga akhirnya si sekretaris itu biasanya akan bilang gini, Mbak, kliennya sudah datang. Jadi begitu bicara itu, yang satu juga ngasih tahu, baru sama-sama keluar, masuk ke ruang meeting. Dan di dalam ruang meeting mereka bicara, tapi hanya berhubungan dengan klien. Karena ada klien, jadi mereka berbicara. Jika kalau tidak ada klien ya mereka tidak berkomunikasi. Jadi karakter introvertnya itu sudah dari atas sampai bawah. Memang menjadi budaya di dalam kantor konsultan hukum tersebut. Seperti itu. Jadi memang terbentuknya itu baik disengaja maupun tidak sengaja ya. Betul. Kemudian kan karena itu menular sampai ke bawah. Betul. Apakah memang lawyer itu memang seharusnya memang fokus pada dirinya sendiri itu, atau sebenarnya dia bisa juga menggandeng atau bisa juga merangkul yang lain gitu, dalam arti untuk memberitahu mereka bahwa sebenarnya saya maunya apa, atau saya inginnya diperlakukan seperti apa, atau bagaimana harusnya kita menghadapi klien yang seperti ini gitu. Kalau yang saya amati itu partner itu selalu bilang begini, waktumu itu kamu Anda di hire itu untuk loyal sama klien. Jadi ketika Anda tanda tangan kontrak masuk ke perusahaan, ke konsultan kami, hidup Anda, waktu Anda itu dedikasinya hanya untuk klien. Jadi secara tidak langsung itu kan mau disampaikan bahwa Anda udah nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal yang lain, karena 100% waktu Anda itu untuk klien. Jadi bahkan kemudian tanpa disadari itu membuat mereka jadi berpikir seolah-olah saya emang udah nggak punya waktu lagi untuk chit-chat dengan orang lain gitu. Karena memang mereka fokus untuk bekerja. Karena untuk ya tadi ya seperti yang saya ceritakan, menerjemahkan satu instruksi aja itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Mereka harus riset, harus ke perpustakaan, harus mencari ini, mencari itu dan sebagainya. Jadi memang waktunya akhirnya sudah habis. Ya mau tidak mau akhirnya mereka fokus pada diri. Awalnya mungkin mereka hanya fokus untuk pekerjaan, tapi lama-lama ya fokusnya pada diri sendiri. Kalau dari cerita ini begitu, Mbak Anggi sendiri ketika melakukan wawancara punya kesulitan nggak? Karena kan mereka introvert ya. Kemudian ada kesulitan nggak ketika menggali cerita gitu, atau
bukan hanya partnernya yang reluctant, tapi associate-nya yang Mbak Anggi tanya, yang Mbak Anggi wawancara juga reluctant. Awalnya iya. Jadi di informan yang pertama, kebetulan memang informan tersebut memang orangnya memang dari sananya sudah introvert gitu ya. Tapi saya penasaran gitu. Jadi ketika saya tanya, awalnya dia hanya cerita, ya pokoknya saya berkomunikasi dengan partner ya untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Selain itu enggak. Dan dia hanya menjawab apa yang saya tanya, tapi nggak banyak cerita gitu. Tapi akhirnya karena awalnya dia menunjukkan sikap bahwa ini nanti lawyernya, partnernya tahu nggak ya kalau saya ngomongin dia. Kemudian saya sampaikan enggak, partner tidak akan tahu karena ini bukan penelitian yang dilakukan oleh kantor, ini penelitian untuk akademis, untuk tujuan akademis. Baru kemudian dia mulai cerita bahwa dia baru mulai mencurahkan isi hatinya seperti apa sih yang dia rasakan terhadap partnernya. Awal-awal enggak, karena dia takut partnernya akan tahu kalau dia sebenarnya lagi ngomongin partnernya. Seperti itu. Jadi baik untuk hal yang positif maupun negatif ya gitu. Jadi memang awalnya ada reluctant dari mereka. Iya. Oke. Kemudian apakah ada juga selain reluctant itu, kemudian apakah juga mereka bertanya bahwa setelah penelitian ini selesai, lalu apa yang akan kami dapatkan? Dalam arti, apakah kami dapat masukan tertentu, atau kami jadi bisa memperbaiki cara berkomunikasi kami? Gitu. Cara Mbak Anggi menjawab pertanyaan mereka yang seperti itu bagaimana? Ya saya waktu itu sebenarnya sih mereka nggak tanya apa yang akan mereka dapatkan lewat penelitian. Yang mereka concern, yang mereka fokus hanya ini akan sampai ke telinga partner saya nggak ya jawaban saya. Di luar itu mereka tidak peduli. Hasil penelitian seperti apa mereka juga tidak peduli karena mereka memang sangat fokus pada pekerjaan. Seperti itu. Jadi memilih waktu untuk wawancara aja nggak gampang karena nyari waktu yang mereka benar-benar lagi kosong dan mereka ya hanya fokus sama pertanyaan wawancara gitu. Sesudah itu mereka juga nggak bertanya bahwa apakah habis itu apa yang bisa sih saya ada kontribusi apa sih dari penelitian ini yang bisa saya pakai untuk membangun komunikasi. Mereka udah nggak tanya itu sebenarnya. Tapi ya saya bilang sama mereka bahwa lewat penelitian ini gitu saya ingin tahu gimana sih caranya supaya ada komunikasi, kan akan lebih baik ya kalau bekerjanya, karena ini kan sebenarnya bekerja dalam tim gitu. Tapi tim ini somehow tidak berbicara gitu. Ya mereka kemudian ya cuman oke, ya begitu. Seperti itu. Tapi dari mereka sendiri tidak ada keinginan untuk mari ya udah kita buka aja gitu, kita buka saluran komunikasi ini dengan partner kita. Kelihatannya tidak ada keinginan untuk itu. Tidak ada karena mereka sudah sangat fokus sama pekerjaan mereka. Yang buat mereka yang paling penting, nggak apa-apa deh saya nggak ngobrol sama partner saya, tidak apa-apa saya tidak dekat dengan partner saya. Yang penting pekerjaan saya selesai, billable hour saya tercapai, saya selamat. Karir saya bagus. Oke. Padahal yang diurusi tidak hanya perdata ya, pidana juga atau hanya perdata? Hanya perdata. Hanya perdata. Karena untuk corporate. Iya. Oke. Kalau dari kliennya sendiri, mereka bisa merasakan nggak bahwa antara junior associate ini mid level dengan senior associate juga dan partnernya tidak punya hubungan komunikasi yang baik, terasa nggak oleh klien? Kalau menurut pengamatan saya kok klien nggak bisa merasa ya, karena gini, ketika komunikasi terjadi antara lawyer dan klien itu berbeda. Mereka akan memperlakukan klien seperti ya selayaknya konsumen gitu. Jadi komunikasinya terbina sangat baik dengan klien. Terutama komunikasi antara partner dengan klien atau senior associate dengan klien. Junior associate berkomunikasi langsung dengan klien itu jarang karena semuanya lewat senior atau lewat partner. Jadi kalau dari pihak partner dan senior associate sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka juga tidak mempermasalahkan hal yang lain lagi. Oke. Saran dari Mbak Anggi sendiri sebagai peneliti untuk penelitian ini? Saran saya sebaiknya memang TGIF itu harus tetap dilakukan ya. Cuman fokusnya tidak untuk marketing.
Dari pihak kantor, dari pihak manajemen itu sebaiknya membuat satu konsep ketika TGIF ataupun outing yang benar-benar melibatkan partner dan associate untuk memecahkan masalah bersama-sama. Dan memang butuh komitmen yang penuh dari partner sebenarnya untuk atau butuh kesadaran sih sebenarnya, awalnya kesadaran dulu ya untuk membangun komunikasi antar pribadi yang baik dengan associate. Mungkin bisa juga dilakukan, mungkin lebih banyak dilakukan team building. Jadi kalau sekarang ini cuma dilakukan setahun sekali, mungkin dibuat lebih sering frekuensinya. Seperti itu. Oke, pemirsa, berpikir positif saja tidaklah cukup. Kita harus berani membuka diri dan berani beradaptasi sehingga kita bisa melihat kenyataan seperti adanya kenyataan. Terima kasih karena Anda telah setia menyaksikan acara riset kita. Kritik dan saran Anda tetap kami nantikan di news@binus.tv. Tetap saksikan kami melalui www.binus.tv. Akhir kata, saya Benedetta Pravita, Maria Anggia, dan juga beserta seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.